Media Belanda takjub melihat penyelamatan krusial Rizky Ridho yang bikin timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Media yang berkantor pusat di Amerika Serikat ini tak segan memberikan pujian kepada bek milik Persija Jakarta itu dengan memberikan emoji tepuk tangan. Rizky Ridho bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia dipercaya sebagai starter untuk membentuk trio mematikan di lini belakang, bersama J.I.Z dan Justin Hubner. Trio Rizky Ridho, J.I.Z dan Justin Hubner tampil solid. Sebelum laga semalam, trio ini sudah 6 kali bermain sebagai starter. Hasilnya dari 6 pertandingan itu, timnas Indonesia membuat 5 clean sheet. Momen clean sheet itu tercipta ketika timnas Indonesia menang 1-0 dan 3-0 atas Vietnam, menumbangkan Filipina 2-0, menahan Australia 0-0, dan mempermalukan Arab Saudi 2-0. Satu-satunya tim yang berhasil menaklukkan trio J.I.Z, Rizky Ridho dan Justin Hubner adalah Jepang, yang mana skuad Samurai Biru menang 4-0. Meski sudah 4 bulan tidak main bareng, terakhir saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, trio Rizky Ridho, J.I.Z dan Justin Hubner tidak canggung. 3 nama ini berhasil melakukan komunikasi yang sangat baik sepanjang pertandingan. Salah satu hasil komunikasi apik mereka tersaji di menit 48. Dalam posisi kemelut, Justin Hubner, J.I.Z dan Rizky Ridho tidak berdiri berdekatan. Mereka mencoba mengisi celah yang ada di pertahanan skuad Garuda. Benar saja, dalam posisi kemelut itu, bek timnas Bahrain Ahmed Bugamar hampir saja memanfaatkannya menjadi gol. Lewat permainan gerasak gurusuknya, bek bernomor punggung 17 ini melepaskan sepakan yang membuat mati langkah kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Penyelamatan krusial Rizky Ridho di laga timnas Indonesia vs Bahrain. Alhasil, bola meluncur mulus dan selangkah lagi masuk ke gawang timnas Indonesia. Beruntung, Rizky Ridho tampil sigap dengan menyundul bola keluar lapangan. Berkat aksi Rizky Ridho, keunggulan 1-0 timnas Indonesia atas Bahrain yang didapat di menit 24 lewat gol oleh Romeni bertahan hingga akhir laga. Timnas Indonesia pun memperbesar peluang lolos Piala Dunia 2026 atas kemenangan ini. Hingga matchday 8 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan China di tempat kelima dan keenam. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong turut mengomentari hasil laga Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. STY menyaksikan jalannya pertandingan Indonesia vs Bahrain dengan nonton bareng nobar bersama Iwan Bule di +62 Coffee and Space, Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Saat gol tercipta dari kaki oleh Romeni pada menit ke-24, STY tampak girang dan merayakannya. Momen Indonesia membuka keunggulan atas Bahrain itu bahkan sampai membuat STY berdiri dari tempat duduknya. Setelah laga usai, STY juga menyoroti sejumlah momen yang terjadi dalam drama yang berlangsung selama 90 menit pertandingan itu. Lantas, apa saja komentar STY menanggapi hasil kemenangan Indonesia atas Bahrain? Soroti rapatnya pertahanan timnas. STY dalam wawancaranya dengan awak media usai acara nobar menyoroti beberapa hal dalam jalannya pertandingan Indonesia vs Bahrain. STY mengapresiasi kemenangan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, terutama saat menjamu Bahrain di pertemuan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, skor kemenangan 1-0 cukup untuk mengunci kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Di sisi lain, STY juga menyoroti solidnya lini pertahanan Indonesia dengan mencatatkan clean sheet tanpa kemasukan gol. Memang skor 1-0 dan dengan tidak kemasukan gol kita bisa memenangkan pertandingan, ujar STY. Indonesia harusnya bisa menang 3-0. Meski meraih kemenangan, STY cukup menyayangkan sejumlah peluang emas yang didapatkan oleh pemain timnas Indonesia yang gagal dikonversi menjadi gol. Ada sejumlah momen yang sangat disayangkan padahal bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol, ujar STY.
Jika peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, skuad Garuda bisa saja menang telak dengan skor 3-0. STY menyoroti peluang Marcelino Ferdinand yang gagal menyapu bola dari umpan silang Ragnar Oratmangun. Padahal, Marcelino tepat berada di mulut gawang berhadapan dengan Ibrahim Lutfola. Selain itu, finishing Eliano Reijenders juga melebar ke atas gawang setelah menerima umpan trivela dari Ricky Kambuaya. Jadi harusnya kita menang 3-0, harusnya mungkin Marcelino bisa mencetak 1 gol lagi dan Eliano pun sama. Jadi harusnya menang 3-0, kata STY. Mengapresiasi pelatih baru, STY juga memberikan ucapan selamat kepada pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang sejauh ini telah menangani 2 laga. Tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan. Ya selamat saja buat pelatih baru yang bisa memenangkan pertandingan hari ini, tutur STY. Ia juga mengatakan, dengan hasil kemenangan ini, penggemar bola tanah air pastinya akan semakin memberikan dukungan kepada Timnas. Ia juga meminta Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi China pada Juni tahun 2025 nanti. Harus mempersiapkan lebih baik lagi untuk pertandingan melawan China nanti. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni mengaku sangat senang bisa mencetak gol. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Romeni berkat asis Marcelino Ferdinand. Usai pertandingan, Ole Romeni mengaku sangat senang bisa mencetak gol. Dia juga senang karena banyak orang yang bisa tersenyum dan merayakan kemenangan Indonesia. Sangat senang. Semua orang senang. Semua orang merayakan. Sangat-sangat menjadi momen yang indah, ucap Ole Romeni sembari menunjuk ke arah tribune supporter Timnas Indonesia. Kemenangan ini membuat Indonesia menjaga peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ole Romeni pun yakin dengan kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia mampu bersaing menembus Piala Dunia 2026.